akhir itu 2 elektron, oktet konfigurasi di kulit akhir 8 elektron. Nah, jadi itulah alasannya kenapa 8A ini menjadi gas mulia, unsur yang stabil. Kenapa? Karena 8A ini menjadi acuan. Duplet hanya unsur H dan He. Oktet kecuali H dan He ya. Artinya ini menjadi acuan. Nah, contohnya, jadi semakin ke kanan ya. Ini semakin suka elektron. Nah, semakin suka elektron. Artinya semakin ke kiri semakin tidak suka elektron. Nah, di sini contohnya ada F, ya kan? F ini golongan 7A. 7A berarti untuk mencapai 8A dia lebih cenderung lebih suka menerima elektron atau melepas elektron, kan begitu. Nah, untuk ke 7A ini ke 8A dia kan lebih dekat menangkap 1 elektron. Maka F ini untuk golongan 7A dia menangkap 1 elektron. Nah, untuk golongan 6A berarti kan untuk stabil dia kurang 2. Dia punya 6, dia kurang 2. Kita ingat kembali bahwa golongan itu sama dengan elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron di kulit terluar. Nah, namanya adalah elektron valensi. Namanya adalah elektron valensi. Oke, elektron di kulit terluar. Jadi elektron valensi dari 6A ini 6. Untuk stabil dia berarti butuh berapa? Karena 6A ini aturannya oktet, berarti kan kurang 2. Maka dia menangkap 2 elektron. Nah, untuk 5A berarti untuk ke 8 dia lebih cenderung lebih dekat, lebih banyak melepaskan 5 atau menangkap 3. Berarti kan kita pilih yang lebih sedikit elektronnya, menangkap 3. Nah, untuk 4A ini metaloid. Dia bisa menangkap 4, menangkap atau melepas 4 elektron, bergantung dari dengan unsur siapa dia berikatan. Kalau dia berikatan dengan unsur yang lebih kanan atau ini namanya unsur non logam, maka dia di sini berfungsi sebagai logamnya, artinya dia menangkap. Non logam di sini suka elektron. Nah, jadi dia suka elektron, dia suka menambah elektron. Nah, sedangkan unsur logam dia tidak suka elektron, berarti dia melepas elektron. Non logam kecuali H ya. H itu non logam tapi terletak di golongan 1A karena dia punya 1 proton saja. Oke, untuk golongan 3A. Nah, 3A ini sudah masuk ke logam ya, semakin kiri. Berarti dia semakin tidak suka elektron. Batasnya ini adalah 4A. Metaloid atau semi logam. Nah, maka kalau 3A dia sudah tidak suka elektron, maka dia melepas 3 elektron. 2A melepas 2 elektron, 1A melepas 1 elektron, begitu. Nah, di sini asal usulnya pembentukan ion. Berarti otomatis nanti kalau Na itu akan stabil jika membentuk Na golongan berapa? Na 1, berarti melepas 1 elektron. Terus Al golongan 3A akan stabil jika sudah melepas Al berapa, golongan berapa ini? Golongan 3A ya. Jadi melepas 3 elektron. Nah, di sini tanda melepas 3 elektronnya adalah namanya muatan ya. Oke, lalu bagaimana misalnya kalau Br? Nah, Br golongan 7A, berarti dia menangkap elektron, suka elektron. Berapa elektron yang ditangkap? 7. Padahal yang harus ditangkap di kulit akhir ada 8. 7 dari 8 kurang 1, berarti Br min. N golongan 5A, berarti kurang 3 elektron, menangkap 3 elektron. Nah, untuk golongan logam ini dia lebih suka melepas ya, melepas. Untuk golongan non logam dia lebih suka menangkap elektron. Ya, semakin ke kanan semakin suka elektron.
Dan yang menjadi acuan adalah yang golongan 8A. Nah, di sini nanti akan muncul He2, Ne10, Ar18, Kr36, Xe54, Rn86. Ini akan menjadi acuan dari konfigurasi elektron menurut gas mulia. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas bilangan kuantum. Tentang apa itu konfigurasi elektron pada subkulit. Jadi kalau tentang Bohr, kita mengisi pada kulit-kulit. Nah, kalau menurut mekanika kuantum, kita mengisi elektron itu pada subkulit ya. Pengisian elektron pada subkulit. Nah, didasarkan asas Aufbau. Apa saja subkulitnya? Berarti di sini ada SS, PS, PS. Nah, ini bisa dihafalkan dengan pola ya. Yang paling rendah itu kan S, ya kan? Paling rendah S subkulitnya. Lalu di urutan kedua P, D, dan F. Jadi ada 4 subkulit. S, P, D, F. Nah, ini diulang polanya sebanyak 2 kali dengan menambahkan satu-satu. Lihat ya. SS ditambah satu lagi setelah SP, PS, PS. Nah, jadi 2 SS, PS, PS. Tambah satu lagi D, DPS, DPS. Setelah D tambah F, FDPS, FDP. Oke, jadi SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Nah, berapakah elektron yang bisa diisikan pada setiap subkulit ini? Ini ada batasnya. Untuk S ini maksimal 2, untuk P maksimal 6, untuk D maksimal 10, untuk F maksimal 14. Jadi untuk rentang 44 ya, selisihnya 2, 6, 10, 14. Jadi S maksimal 2, P maksimal 6, S maksimal 2, P6, S2, D maksimal 10, P maksimal 6, S maksimal 2, D maksimal 10, P maksimal 6, S maksimal 2, F maksimal 14, D maksimal 10, P maksimal 6, S2, F14, D10, P6. Nah, ini untuk pengisian elektron dulu. Nah, bagaimana identifikasi kulitnya? Kulit itu kan berdasarkan nomor yang di depan ya, bilangan kuantum. Nanti kita akan ke bilangan kuantum. Nah, cara mengisi kulitnya, kita isikan dari yang paling rendah dulu S. S dimulai dari nomor 1. Berarti urut S semua dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maksimal ini ada 7 kulit ya kan? 7 periode. Berarti sudah berhenti sampai 7. Lalu kita isikan setelahnya. Setelah S kita isikan P. Nah, P di sini dimulai dari nomor 2. Nanti dimulai P semua dulu. Sini P. P dimulai dari nomor 2. 2, 3, 4. Isikan P semua dulu ya. 5, 6, 7. Habis. Maksimal ada 7 periode. Artinya 7 kulit. Tidak ada 8S atau 8P. Lalu kita isikan setelahnya ada subkulit D 1, 2. Maka subkulit D dimulai dari nomor 3. D semua dulu. 3, 4, 5, 6. Habis. Lalu F dimulai dari setelah 3, 4. F isikan semua. Maka 4, 5. Nah, ini cara mengurutkan dari konfigurasi elektron. Nah, jadi tidak mungkin P itu kok ada 1 P. P minimal 2P. Kalau S minimal ya dimulai dari 1S karena S dari kulit pertama sudah ada. Lalu D tidak ada 2D. D minimal 3D.
F tidak ada 3F, minimal 4F. Jadi F hanya ada 4F dan 5F. Nah, kita ke bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Jadi bilangan kuantum itu menunjukkan kedudukan elektron. Ingat, kita tidak bisa memastikan keberadaan elektron, kita hanya bisa meramalkan. Nah, meramalkan kebolehjadian adanya elektron. Jadi mengira-ngira. Jadi tidak bisa kita menunjukkan elektronnya di situ. Jadi meramalkan kebolehjadian kedudukan elektron. Bilangan kuantum ada 4 bilangan kuantum. Karena di sini bilangan, maka nanti dituliskan angkanya. Bilangan kuantum utama menunjukkan kulit. Jadi untuk bilangan kuantum utama lambangnya N. N1 kulit K, N2 kulit L, N3 kulit M, N4 kulit N, N5 O, 6 T, 7 Q. Kenapa kok kulit 1 dimulai dari kulit K, tidak kulit A? Nanti kalian bisa tanyakan Bu Hayu di psikologi, nanti akan saya jawab kalau ada yang bertanya. Nah, untuk bilangan kuantum N ini, dia diibaratkan menunjukkan kulit, ya kan? Kulit itu bisa disebut tingkat energi atau lintasan, menunjukkan 7 periode. Nah, ini kenapa SPDF itu juga ada artinya. Nanti kalau kalian penasaran, tanyakan di psikologi. Untuk bilangan kuantum yang kedua, bilangan kuantum azimut, lambangnya L kecil ya, menunjukkan subkulit. Nah, maka setelah kulit adalah subkulit. L ini dimulai dari 0, subkulit S 0, subkulit P 1, subkulit D2, subkulit F ini 3. Jadi ini diterjemahkan, ditranslate ya. Jadi kalau untuk kulit K itu nomor 1 sampai seterusnya Q nomor 7. Lalu subkulit S itu ditranslatekan dengan bilangan 0. Subkulit P 1, D2, F3. Untuk yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Nah, ini menunjukkan orientasi elektron terhadap orbital. Maksudnya apa? Bilangan kuantum magnetik ini nanti menunjukkan elektron terakhir berada di nomor kamar berapa. Nah, ibarat kata S L0 ini, subkulit S, dia mempunyai 1 kamar. Nah, cara mengingatnya 0 berarti maksimal 0, minimal 0, artinya punya 1 kamar. Lalu P, L-nya kan 1, artinya dia punya kamar maksimal plus 1, minimal min 1, artinya dia punya 3 kamar. Nah, untuk D, ini namanya orbital ya, D biar mudah. Nah, D ini kan 2, mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, D ini punya kamar, nomor kamarnya maksimal plus 2, minimal min 2. Lalu untuk F punya nomor kamar maksimal plus 3, minimal min 3. Jadi jumlah kamar atau jumlah orbital untuk S ini hanya 1, untuk P ini 3, D5, F7. Jadi kelipatan 2, ganjil-ganjil. Nah, nomor-nomor kamar ini nanti boleh diisi maksimal 2 elektron saja. Jadi 0 ini tidak boleh diisi 3 elektron, hanya maksimal 2. Jadi maksimal elektron yang ada di di S, di kamar S, di orbital S ini ada maksimal 2 elektron. Maksimal yang ada di orbital dari subkulit P ini ada 3 kamar, maka maksimal 6 elektron. Untuk D maksimal 10 elektron, F maksimal 14, berarti tinggal dikalikan 2 saja. Nah, untuk pengisiannya nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, untuk bilangan kuantum spin, ini adalah menunjukkan arah elektron. Jadi nanti mengisi elektron itu ke atas dulu. Arahnya positif setengah, arahnya setelah itu penuh, arahnya ke bawah negatif setengah. Nah, artinya kan 0. Jadi dia di sini arahnya berlawanan agar energinya minimal. Jadi kalau energinya minimal dia stabil. Oke, kita langsung ke contoh saja. Contoh menentukan bilangan kuantum. Jadi menurut asas kaidah dari
bilangan kuantum itu kan ada 3 Aufbau, Hahn, dan juga Aufbau itu tadi yang subkulit ya kan. Hahn itu arah elektron dan Pauli itu larangan adanya 2 elektron yang mempunyai bilangan kuantum yang sama keempat-empatnya. Oke, kita akan ambil contoh tadi di sini unsur Ca20 41. Kita akan mencoba membuat konfigurasinya. Konfigurasi elektron Ca. Nah, yang namanya elektron berarti kan dia yang dipakai elektronnya. Maka yang menunjukkan elektron yang mana? Ini kan nomor atom kan? Karena unsurnya ini netral, maka nomor atom sama dengan proton. Nah, kita ambil 20 kan? Kita isikan SSS dulu ya. S P S P S D. Nah, tidak usah semuanya dituliskan sampai FDPS FDP. Kita kira-kira saja karena nomor atomnya hanya 20. Nah, kita isikan pertama nomor kulitnya, bilangan kuantum utama dimulai dari S, yaitu nomor 1, S semua. 1 2 3 4 habis. Setelah S kita isikan P. P dimulai dari nomor 2 3. Lalu D dimulai dari nomor 3. Kita isikan skala elektronnya. Ada berapa elektronnya? Elektronnya ada 20. Nah, elektron ini diisikan di indeks atas ya, seperti pangkat. Nah, ini di per subkulitnya. Maksimal subkulit S ada 2. Kita isikan 2. P maksimal 6. Apakah sudah habis 10? Kita hitung 2, 2, 6. 10 belum habis ya. Kita masih punya 20 elektron. Berarti kita isikan lagi 2, 12. P maksimal 6. Berarti 18. Masih sisa 2 ya kan? Kita punya 20. Berarti di sini tambah 2. Berarti 3D tidak dipakai. Nah, ini adalah konfigurasi elektron Ca. Kita hitung elektronnya harus 20. 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 10. Berarti 20 elektron. Nah, inilah konfigurasi elektron dari Ca. Oke, kita tentukan bilangan kuantumnya sekalian. Misalnya, bilangan kuantum elektron terakhir. Nah, berarti elektron terakhir yang dituliskan di sini adalah 4s2. Kita tarik di sini 4s2 bilangan kuantumnya ya. Untuk N, L, lalu M dan S. Nah, N di sini menunjukkan kulit. Kulit ini kan di angka yang depan ya. Nah, berarti 4. L menunjukkan subkulit. Subkulitnya apa? Subkulitnya itu kan S, ya kan? S mempunyai nomor azimut 0. Artinya L-nya adalah 0. M kita hitung kamarnya. S mempunyai 1 kamar, ya kan? S itu mempunyai nomor 0, maka maksimal nomor kamarnya 0, jadi hanya 1. Nah, kita isikan di sini elektronnya sebanyak 2, ya kan? Maka 1 hanya punya 1 kamar, diisikan lagi 2. Nah, berarti nomornya M adalah 0 karena terakhir elektron diisikan di kamar nomor 0. Lalu S ini arah elektronnya tadi yang terakhir kan ke bawah, maka min setengah. Oke. Nah, bagaimana dengan konfigurasi dari Ca2+? Nah, kita lihat di sini konfigurasi yang netral dulu. Yang netral kan sampai terakhir 4s2, ya kan? Kita tulis kembali saja, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah,
Yang ini kan berarti kalau 2 plus artinya dia kehilangan elektron. Dia melepas elektron sebanyak 2, ya kan? Nah, berapa elektron yang dilepas? 2. Nah, di mana elektron yang dilepas? Elektron yang dilepas ini yang berada di kulit terluar. Nah, yang berada di kulit terluar. Artinya, kulit itu kan sama dengan nomor bilangan kuantum utama, ya kan? Utama ini kan berarti yang ada di depan. Artinya nomor yang paling besar. Nomor yang paling besar adalah 4. Nah, maka yang dilepas dulu adalah elektron di kulit nomor 4. Artinya di 4s2. Sebanyak berapa yang dilepas? 2. Sedangkan di S ada 2 elektron. Maka elektron yang ada di 4s2 ini dilepas semua. Sehingga konfigurasinya bersisa, nah ini 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3p6. Jadi konfigurasi elektron Ca2+ adalah ini. Nah, dengan melepas 4s2. Kita ambil contoh untuk yang Cl tadi sama 17Cl. Kita buat konfigurasinya. Kita kira-kira saja kalau 17 itu berapa kira-kira. Misalnya ini kan 20 tadi hanya sampai 4s2. Berarti kalau 17 kurang dari, kita tulis sampai 4s2. SS PS PS. Oke. Kita beri nomor S mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, P nomor 2, 3. Oke, kita punya 17 elektron, kita isikan S maksimal 2, 2, 6. Sudah 10, kita masih punya 7, berarti 2, 12. Nah, sedangkan P maksimal berisi 6 elektron. Sedangkan kita masih punya 5 lagi, berarti diisikan di sini cukup 5 saja. Kita cek 2, 2, 6, 10, 2, 5, 17. Nah, artinya 4S tidak usah dipakai. Inilah konfigurasi dari 17Cl. Kita hitung bilangan kuantum terakhir. Bilangan kuantum terakhir dari elektron terakhirnya, ya kan? Elektron terakhir berarti kita ambil 3p5. Kita hitung n-nya. N yang ada di depan, angka depan yaitu 3, mudah ya. L berarti kita lihat subkulit terakhirnya P. P ditranslatekan dengan bilangan 1, maka L-nya ini 1. M, nah kita hitung M-nya. P punya berapa kamar? P punya nomor L itu 1, artinya maksimal nomor kamarnya plus 1 dan minimal min 1. Berarti di sini min 1 ada 0 di tengah-tengahnya, lalu plus 1. Karena M tadi mempunyai 3 kamar. Nah, kita isikan elektronnya ya. Ada 5. Orientasinya ke atas dulu, yang plus dulu. Dari nomor kamar yang paling rendah, nomor orbital yang paling rendah ya. 1, 2, 3. Masih ada 2 lagi karena kita punya 5. Berarti isikan dari orbital yang rendah lagi, yaitu nomor kamar min 1 ya. 4, 5. Nah, elektron terakhir berada di nomor kamar 0, ya kan? Ini elektron terakhir, maka n-nya sama dengan 0. Untuk S sama dengan, berarti kita tadi ke bawah terakhir ya, maka min setengah. Nah, bagaimana konfigurasi ionnya Cl-? Nah, Cl- berarti kan dia menangkap 1 elektron, ya kan? Min artinya menangkap elektron sebanyak 1. Konfigurasi masih sama, kita tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, di sini dia menangkap 1 elektron. Berarti untuk menangkap sama, yang ditangkap, yang menangkap adalah yang
kulit paling luar. Nah, kulit paling luar dari ini adalah nomornya yang paling tinggi antara 3S dan 3P. Karena 3S sudah penuh, maka yang menangkap adalah yang 3P5. Maka konfigurasinya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P. Kedatangan satu elektron ada 5, berarti tambah 6. Maka inilah konfigurasi ion Cl-. Ini konfigurasi atom Cl. Oke, sekian pembahasan dari bilangan kuantum.